Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menyadari bahwa mimpi-mimpi mematikan hanyalah alat untuk menjebak jiwa. Sementara kunci hidup penguasa ilusi mimpi terletak pada mahkota emas yang melindungi sumber jiwanya. Dengan tekad mutlak untuk menyelamatkan Gouyan, Xiaoyan menembus batas mimpi dan kenyataan, mengerahkan jiwa gerakan Void serta kekuatan Void tertinggi untuk menghantam mahkota tersebut. Pertempuran pun memasuki fase penentuan. Selama mahkota emas itu hancur, penguasa ilusi mimpi tak lagi memiliki jalan untuk bertahan. Dan takdir hidup mati Gouyan serta dunia Sanhai akan ditentukan dalam benturan terakhir ini. Penguasa ilusi mimpi bukanlah sosok yang mudah dihadapi. Jumlah kesempatan Xiaoyan menggunakan klon terorganisirnya untuk memanggil eksistensi dari kehampaan sebenarnya sangat terbatas. Kekuatan yang berasal dari wilayah tak dikenal itu hingga sejauh ini hampir belum pernah ada yang mampu menandinginya. Namun satu-satunya pengecualian adalah penguasa ilusi mimpi. Dia benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya, memaksa diri bertahan secara frontal. Larangan-larangan mulai runtuh dengan ganas. Di dalam kehampaan, tak terhitung rune larangan bermunculan silih berganti. Maju tanpa henti, rela membayar harga berapapun demi melindungi mahkota emas. Namun tekad Xiaoyan telah bulat. Dia pun siap membayar harga apapun untuk menyelamatkan Gouyan. Pada saat itu juga, Xiaoyan menggenggam bendera penekan jiwa seraya mengerahkan jiwa gerakan Void. Dengan cara ini dia dapat menghindari larangan-larangan secara langsung. Menyusup mendekati lokasi mahkota emas milik penguasa ilusi mimpi. Dia harus menghancurkan mahkota itu sebelum serangan eksistensi kehampaan berakhir. Hanya dengan begitu kesempatan masih ada. Tubuh Xiaoyan muncul dalam sekejap. Jaraknya dengan mahkota emas kini tinggal puluhan sang saja. Di dalam kesadarannya, kekuatan jiwa bergelora sepenuhnya. Jari pemusnah Hun Yuan. Pada saat yang sama Xiaoyan melemparkan pil pemulih jiwa yang telah dia racik sebelumnya ke dalam mulutnya. Kabut putih yang tak terhitung jumlahnya itulah kekuatan jiwa yang telah berwujud nyata. Dalam sekejap semuanya memadat, menjelma menjadi kehendak murni, lalu menghantam mahkota emas dengan dahsyat. Di permukaan mahkota emas, tiba-tiba terbuka sebuah celah. Gelombang kekuatan jiwa yang luar biasa langsung menyapu keluar. Hujan pedang jiwa berbentuk batu meraung ke segala arah, menghadang serangan Xiaoyan. Pendekan jiwa. Jari raksasa berwarna putih milik Xiaoyan jatuh dengan keras. Sementara itu hujan pedang jiwa penguasa ilusi mimpi pun menutupi langit, berusaha menghancurkan jari tersebut dalam sekejap. Begitu jari pertama mendarat, jari kedua Xiaoyan langsung menyusul. Kekuatan jiwa menyerupai kabut putih berubah menjadi kerucut tajam. Sekali lagi menghantam mahkota emas. Penguasa ilusi mimpi harus menelan Gouyan untuk merebut kesempatan hidup kembali. Karena itu pada saat ini, dia sama sekali tidak menahan diri. Bahkan, Xiaoyan tak mampu merasakan batas sebenarnya dari ranah jiwanya. Seseorang yang pernah menjadi penguasa Sanhai, meski kini tak jelas apakah telah gugur atau terluka parah, masih memiliki kekuatan sedahsyat ini. Pada masa kejayaannya, kekuatan jiwanya sangat mungkin telah melampaui ranah Void, mencapai ranah keputusasaan yang jauh lebih mengerikan. Alasan Xiaoyan masih mampu mengimbanginya sekarang jelas karena penguasa ilusi mimpi telah terluka parah, dan ranah jiwanya telah jatuh jauh. Jika tidak, bila benar-benar berhadapan dengan ahli ranah keputusasaan, Xiaoyan mustahil bisa keluar dari mimpi tak terbatas yang diciptakannya. Dua jari berturut-turut jatuh dan konsumsi kekuatan jiwa jelas tidak kecil. Namun tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan kembali mengangkat tangannya mengaktifkan jari ketiga. Dua jari pertama berfungsi sebagai serangan murni, sedangkan jari ketiga ini mampu menyerap serpihan jiwa di sekitarnya dan menjadikannya kekuatannya sendiri. Menghadapi jari kedua Xiaoyan, penguasa ilusi mimpi hanya bisa melepaskan kekuatan jiwanya untuk melawan. Namun serangan kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tak mampu menghancurkannya seketika. Hal ini cukup membuktikan bahwa eksistensi kehampaan yang dipanggil klon tersembunyi telah memberikan tekanan yang sangat besar padanya. Jari ketiga jatuh dengan gemuruh. Semua serangan, termasuk milik Xiaoyan sendiri, lenyap sepenuhnya, berubah menjadi kekuatan jiwa murni yang mengalir masuk ke tubuh Xiaoyan. Seluruh serangan jiwa penguasa ilusi mimpi diserap dan diubah menjadi kekuatan jiwanya sendiri. Xiaoyan mendongak, cahaya yang dipancarkan dari mata ungu di dalam celah kehampaan perlahan mulai melemah. Waktu hampir habis. Seketika itu juga kilatan keganasan muncul di mata Xiaoyan. Bendera penekan jiwa muncul di hadapannya. Lapisan demi lapisan cincin jiwa bermunculan. Meledak. Dalam sekejap, cincin-cincin jiwa itu mewakili seluruh roh yang tersimpan di dalam bendera penekan jiwa. Adapun Yetian dan pecahan jiwa penguasa Void, Xiaoyan mampu mengendalikannya dengan presisi, memastikan mereka tidak ikut meledak. Bagaimanapun pecahan jiwa penguasa Void Zuzu masih sangat berguna. Apa yang kau lakukan? Yetian meraung marah.
Namun Xiaoyan sama sekali tak menggubris. Dia bisa memastikan, bahkan jika seluruh roh dalam bendera penekan jiwa diledakkan, Ye Tian tetap tidak akan mati. Iblis sepertinya memiliki sifat tak mati dan tak binasa. Jadi ledakan itu hanya akan sedikit mempengaruhinya saja. Pung pung pung. Cincin-cincin jiwa di bendera penekan jiwa meledak serempak. Kekuatan jiwa dari tak terhitung roh yang di bawah kehendak gila Xiaoyan berubah menjadi badai jiwa penghancur. Badai ini tidak menyebar keluar, melainkan diarahkan dengan presisi langsung ke mahkota emas yang berada sangat dekat. Suara yang mengguncang bukanlah suara yang terdengar oleh telinga, melainkan tabrakan murni energi jiwa. Kehancuran tanpa suara meledak langsung di tingkat kesadaran. Cahaya jiwa yang cemerlang seketika menelan ruang kehampaan tempat mahkota emas berada. Runa-runa larangan yang dibangun penguasa ilusi mimpi runtuh satu persatu di bawah hantaman jiwa yang meledak dari dalam. Serangan itu menekan langsung ke mahkota emas, mahkota kuno yang nyaris tak bisa dihancurkan, pelindung sumber asli penguasa ilusi mimpi. Akhirnya mahkota itu tak mampu lagi menahan kekuatan jiwa mengerikan dari ledakan bendera penekan jiwa milik Xiaoyan. Mahkota emas terhempas oleh energi liar. Xiaoyan kembali mengerahkan jari pemusnah jiwa asal, memberikan pukulan mematikan. Hancur. Xiaoyan begitu ingin menyelamatkan Gouyan. Lagi pula dialah yang telah menyeret Gouyan ke dalam bencana ini. Kepercayaan Gouyan padanya tak mungkin dia hianati. Kekuatan jiwa yang luar biasa memadat menjadi batu raksasa berwarna putih. Bersamaan dengan sisa ledakan bendera penekan jiwa, mahkota emas akhirnya hancur berkeping-keping. Pada detik mahkota itu pecah, sebuah bayangan jiwa raksasa yang terdistorsi, dipenuhi kebencian, kecemburuan, dan amarah tanpa batas, melompat keluar dari inti mahkota emas yang hancur. Tanpa perlindungan dan belenggu mahkota emas, wujudnya kini terlihat jelas. Namun fluktuasi jiwanya sangat tidak stabil. Yang mulia, aku tidak punya dendam padamu. Berani-beraninya kau menghancurkan mahkota suciku. Merusak tabung kelahiran kembaliku, aku akan membuat jiwamu tercerai-berai, tenggelam selamanya. Inilah penguasa ilusi mimpi yang sesungguhnya. Entitas jiwa yang berada di antara nyata dan semu, memancarkan aura kuno yang mengerikan, mengeluarkan raungan yang mampu merobek kesadaran. Gouyan berubah menjadi seberkas cahaya biru. Tubuhnya kini tampak redup. Jelas telah banyak kekuatannya disedot. Xiaoyan melangkah maju satu langkah dan menyimpannya ke dalam lengan jubahnya. Setelah mahkota emas hancur, penguasa ilusi mimpi tak lagi memiliki kesempatan untuk menelan Gouyan. Padahal hanya tinggal sesaat lagi. Namun pada akhirnya dia benar-benar dikalahkan oleh Xiaoyan. Kini, bayangan raksasa penguasa ilusi mimpi memusatkan seluruh kebencian dan kekuatannya kepada Xiaoyan yang menatapnya dengan dingin. Itulah tekanan tertinggi dari mantan penguasa Sanhai. Meski ranahnya telah jatuh, kekuatan itu masih cukup untuk membuat jiwa biasa gemetar ketakutan. Namun justru inilah momen yang ditunggu Xiaoyan. Hancurnya mahkota emas berarti penguasa ilusi mimpi telah kehilangan pertahanan terkuatnya. Xiaoyan dengan tajam menyadari, meski kekuatan jiwa lawannya masih mengerikan, gelombang aneh mulai muncul di sekeliling. Ia seharusnya sudah tidak lagi termasuk dalam dunia ini. Hanya perlindungan mahkota emas yang sebelumnya menjaga jiwanya agar tak binasa. Kini, kekuatan aturan dunia Sanhai telah datang untuk menjemputnya. Tanpa cangkang pelindung, kau hanyalah kematian yang tertunda. Kau sudah lama gugur, mengapa masih mencampuri dunia ini? Menentang hukum, berusaha melawan kehendak langit. Kau pasti akan kalah. Kata-kata Xiaoyan bagaikan pisau es yang paling dingin, menusuk lurus ke inti seluruh rencana penguasa ilusi mimpi. Aku sekalipun harus musnah, aku tetap menyeretmu ke dalam siklus reinkarnasi Sanhai. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.